Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulida Syafira. Saya dari Prodi HKI semester 5, Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Corkala Langsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradilan agama pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Jadi, peradilan agama di Indonesia itu sudah ada sejak masa kolonial Belanda dan sampai sekarang pun masih menjadi salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Maka perlu untuk ditelaah mengenai kewenangan absolut peradilan agama pada masa kolonial Belanda hingga masa pasca reformasi dan perkembangannya dari masa ke masa agar dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Jadi, judul yang pertama A. Kewenangan absolut peradilan agama pada masa kolonial Belanda. Peradilan agama dibentuk oleh pemerintah Belanda berdasarkan Statblad tahun 1882 nomor 152 tentang pembentukan peradilan agama di Jawa dan Madura. Poin yang kedua, seorang penulis Belanda Van der Wert mengemukakan sebuah teori, yaitu bagi orang Islam berlaku hukum Islam walaupun terdapat penyimpangan-penyimpangan. Teori ini dikenal dengan teori Recepti. Poin ketiga, tujuan teori Recepti ini untuk mengurangi peranan hukum Islam dengan mengedepankan hukum adat atau bahkan mengganti hukum Islam dengan hukum adat. Jadi, teman-teman sekalian, karena terpengaruh teori Recepti ini, pasal 78 RR Statblad tahun 1882 nomor 2 tahun 1885 nomor 2 mengalami beberapa kali perubahan dengan Statblad pada tahun 1904 nomor 304 dan Statblad tahun 1907 nomor 202. Kemudian dirubah lagi menjadi Statblad tahun 1919 nomor 286 dan 601. Perubahan itu semakin mengurangi peranan hukum Islam yang diberlakukan bagi penduduk Hindia Belanda. Hukum Islam sama sekali tidak mempunyai kedudukan yang mandiri setelah pasal 78 RR dirubah dengan Statblad tahun 1929 nomor 221 pasal 134 ayat 21S. Nah, sekarang kita akan langsung ke judul yang B. B. Kewenangan absolut peradilan agama pada masa pendudukan Jepang. Jadi, teman-teman sekalian, pada zaman pendudukan Jepang, hukum yang berlaku di Indonesia itu adalah hukum yang diberlakukan pada masa kolonial Belanda. Sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan Jepang. Jadi, peradilan pada zaman pendudukan Jepang sempat terancam karena adanya pertentangan antara tokoh-tokoh nasional dan orang-orang Jepang itu sendiri. Di sini kita ada beberapa poin. Yang pertama, peradilan agama tidak dirubah. Peradilan agama tidak dirubah kecuali perubahan nama, yaitu pengadilan agama menjadi Suryo Hoin dan mahkamah menjadi Kaikyo Koto Hoin. Yang kedua, peradilan agama semakin terancam karena akan dihapus setelah Dewan Pertimbangan atau Sanyodansha Kaigi Jimushisu memberikan pertimbangan pemerintah Jepang. Dalam pertimbangan tersebut bunyinya adalah
dalam negara baru yang memisahkan urusan negara dengan urusan agama, tidak perlu mengadakan peradilan agama sebagai pengadilan istimewa. Untuk mengadili urusan seseorang yang bersangkut paut dengan agama, cukup diserahkan kepada pengadilan biasa yang dapat minta pertimbangan seorang ahli agama. Poin yang ketiga, pengadilan agama tidak jadi dihapuskan karena pada saat itu bangsa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, dan tidak jadi dihapuskan karena pada saat itu bangsa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, dan Indonesia langsung memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Gimana teman-teman semua, udah paham? Nah, kalau semuanya udah paham, cukup sampai di sini saja ya video yang saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penulisan, saya mohon maaf dan undur diri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.